Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkuliahan kita pada hari ini akan segera kita mulai. Besar harapan saya semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Materi kita pada hari ini mengenai gagasan biologi evolusioner. Evolusi biologi adalah ilmu yang mempelajari perubahan yang berangsur-angsur menuju ke arah yang sesuai dengan masa dan tempat. Teori yang mempelajari sebuah proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, di mana teori ini merupakan suatu teori yang dinamis, selain penting dalam biologi juga dalam perkembangan teknologi. Teori ini dikatakan dinamis karena evolusi ini akan berjalan terus mengalami sebuah perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi. Apa teori evolusi biologi? Jadi teori evolusi biologi ini yang dikemukakan bahwa hewan, tumbuhan, dan juga manusia merupakan hasil perkembangan evolusi dari makhluk hidup yang berbentuk lebih sederhana. Bermula dari adanya satu atau beberapa makhluk hidup sangat sederhana pada awal kehidupan di bumi yang secara berlahan-lahan berkembang menjadi berbagai spesies organisme. Ini dikemukakan oleh Widodo pada tahun 1993. Teori ini merupakan teori evolusi biologi tidak lagi identik dengan prototipe Darwinisme dan neo-Darwinisme. Namun terdapat penjelasan dan kajian lebih lanjut yang berasal dari beberapa cabang biologi. Jadi evolusi ini bisa dikaji dengan berbagai cabang biologi yang sangat keterkaitannya dengan seperti ilmu genetika, sistematika, morfologi perbandingan, paleontologi, embriologi, ekologi, dan sebagainya. Revolusi Darwin yang kita kenal dengan teori evolusi Darwin. Dalam teori evolusi dikaji oleh Darwin ini menyuguhkan dua versi pokok bahasan evolusi, yaitu yang pertama teori asal-usul spesies, yang kedua teori seleksi alam. Teori asal-usul spesies merupakan makhluk hidup atau spesies yang ada pada saat ini adalah berasal dari makhluk hidup atau spesies yang hidup pada zaman jauh sebelum spesies atau makhluk hidup sekarang ini yang ada. Kemudian teori seleksi alam itu merupakan evolusi terjadi melalui suatu seleksi alam. Teori asal-usul ini menyatakan bahwa spesies yang ada sekarang adalah keturunan dari spesies-spesies sebelumnya. Sedangkan seleksi alam sangat menentukan berlangsungnya mekanisme evolusi. Seleksi alam merupakan gagasan murni dari Darwin, sementara teori asal-usul itu merupakan teori yang sudah lama ada sejak zaman kuno. Hanya saja Darwin menjelaskannya secara tajam dan lebih detail. Teori evolusi Darwin merupakan teori ini menyatakan bahwa dunia tidaklah konstan dan baru saja tercipta dan tidak pula bersiklus melingkar, melainkan terus berubah, dan organisme mengalami transportasi dalam perjalanan waktu. Kemudian menyatakan bahwa perbanyakan spesies menjelaskan tentang asal mula keanekaragaman makhluk hidup yang amat besar. Kemudian perubahan evolusi terjadi melalui perubahan populasi secara bertahap dan bukan menghasilkan individu secara mendadak. Ini dikenal dengan glandualisme. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang teori asal-usul spesies, di mana teori utama Darwin bahwa spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies lain yang hidup di masa lampau. Dan bila diurut lebih lanjut, semua spesies makhluk hidup diturunkan dari nenek moyang umum yang sama. Banyak yang percaya bahwa Charles Darwin yang menuliskan buku yang berjudul The Origin of the Species itu merupakan asal-usul spesies, bahwa spesies yang dimaksud adalah manusia dan bahwa manusia adalah keturunan daripada kera. Sebenarnya buku yang dituliskan oleh Darwin itu adalah kependekan dari buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of the Natural Selection, bahwa menyatakan bahwa asal-usul spesies dengan cara seleksi alam. Dan manusia berasal dari kera yang berevolusi menjadi manusia purba dan kemudian menjadi manusia yang sekarang ini. Nih, ada dua deduksi dari Darwin. Yang pertama,
Pada makhluk hidup ada perjuangan yang tetap mempertahankan eksistensinya dengan cara beradaptasi. Kemudian menyatakan juga bahwa dalam perjuangannya yang paling ulet beradaptasi, mereka layak akan lestari. Jadi teori Darwin dengan buku yang kita kenal dengan On the Origin of the Species by Means of the Natural Selection ini membahas tentang 3 pemikiran dan 2 deduksi yang telah kita jelaskan tadi, di mana 3 pemikiran itu menyatakan bahwa yang pertama, tidak ada 2 spesies yang persis sama. Kemudian semua makhluk hidup mampu berkembang biak. Yang ketiga, pertambahan populasi makhluk hidup tidak berlangsung secara terus-menerus, melainkan dibatasi oleh batas makanan dan ruang. Tadi kita jelaskan buku pertama, kemudian Darwin juga menerbitkan buku yang kedua yang sempat menggemparkan dunia ilmu pengetahuan, The Descent of the Man. Pemikiran tentang manusia yang berasal dari kera yang mengalami Strangle of the Life sehingga berkembang menjadi manusia. Jadi ini sebuah kehidupan, sebuah perjuangan sehingga manusia yang purba mengalami sebuah evolusi menjadi manusia sekarang. Evolusi manusia menurut Charles Darwin yaitu diawali dengan adanya ditemukannya fosil-fosil manusia. Yang pertama diketemukannya fosil manusia kera. Kemudian diketemukannya fosil manusia purba. Kemudian disamakan dengan fosil manusia modern. Jadi dia bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia modern sekarang adalah berasal dari manusia kera. Hal ini yang menyatakan bahwa Darwin mengambil mengungkapkan teori tersebut karena dia menemukan fosil-fosil dari manusia kera sampai manusia purba, kemudian manusia modern. Alasan Darwin menyatakan bahwa manusia mirip kera yaitu 1. Mata menghadap ke depan. Kemudian ibu jari tungkal depan dapat digerakkan ke segala arah, mempunyai kelenjar susu atau dikenal dengan glandula mami yang terletak di dada. Kemudian memiliki rahim 1 ruang simplex. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang teori seleksi alam. Darwin mengemukakan bahwa seleksi alam merupakan agen utama penyebab terjadinya sebuah evolusi. Seleksi alam terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan pada reproduksi organisme. Seleksi alam terbentuk dari interaksi antara lingkungan dengan variasi yang dimiliki oleh organisme. Jadi seleksi alam ini terbentuk adanya hubungan interaksi antara lingkungan tempat hidup dengan variasi yang dimiliki oleh organisme. Jadi variasi yang dimiliki oleh organisme erat kaitannya dengan interaksi dengan lingkungan. Kemudian produksi seleksi alam merupakan adaptasi organisme terhadap lingkungan. Hasil seleksi alam tadi mengalami suatu adaptasi organisme terhadap lingkungannya. Ide-ide Darwin berdasarkan observasi dan pemikirannya. Yang pertama, makhluk hidup bervariasi dan beberapa variasi yang sifatnya dapat diturunkan. Tidak ada 2 spesies yang sama persis dalam satu spesiesnya. Tadi yang telah dijelaskan dari awal ya. Kemudian jumlah individu yang dilahirkan lebih banyak dari yang dapat bertahan hidup. Individu yang berkompetisi untuk memperoleh sumber daya agar dapat bertahan hidup. Jadi yang dapat berkompetisi, yang dapat bersaing akan dapat bertahan hidup. Sifat-sifat yang diwariskan memiliki beberapa individu membuat mereka dapat bertahan hidup dan bereproduksi pada keadaan lingkungan tertentu. Sebagai akibat dari seleksi lingkungan tersebut, hanya individu yang sifatnya terhadap lingkungan dapat hidup dan menurunkan sifat tersebut kepada keturunannya. Seleksi alam akhirnya akan berubah sifat dalam populasi, bahkan menghasilkan spesies baru. Kemudian selanjutnya ada keturunan termodifikasi oleh seleksi alam. Jadi hasil daripada seleksi alam menghasilkan suatu keturunan yang termodifikasi. Darwin memandang adanya kesatuan dalam kehidupan di mana semua organisme berkerabat melalui garis keturunan dari prototipe yang tidak diketahui yang hidup pada zaman dahulu kala.
Ketika keturunan organisme itu terpencar ke berbagai habitat yang berbeda selama jutaan-jutaan tahun, maka organisme itu akan mengakumulasi modifikasinya atau beradaptasi yang beraneka ragam, membuat mereka menjadi cocok dengan suatu cara hidup tertentu. Jika kita bisa mengetahui bahwa singa dan harimau lebih erat kekerabatannya dibandingkan antara singa dan kuda, maka kita telah mengakui bahwa evolusi telah meninggalkan dalam bentuk derajat kekerabatan yang berbeda di antara spesies modern. Implikasi taksonomi pada evolusi tidak memungkinkan keliru, di mana analisis genetik misalnya membeberkan bahwa spesies yang seperti singa dan harimau meskipun sangat erat hubungan kekeluargaannya atas dasar ciri-ciri anatominya dan kriteria-kriteria lain memang merupakan kerabat dekat dengan latar belakang hereditas yang sangat mirip. Di sini kita akan menjelaskan mengenai bukti-bukti ilmiah mendukung teori Darwin. Jadi bukti-bukti ilmiah mendukung teori Darwin diantaranya ada biogeografi, catatan fosil, organ-organ tereduksi yang kehilangan fungsi, biologi molekuler, embrio perbandingan, dan anatomi perbandingan. Biogeografi ini merupakan penyebaran geografis spesies, merupakan hal yang pertama kali memberi ide akan adanya evolusi kepada Darwin. Pulau-pulau memiliki banyak spesies tumbuhan dan hewan yang bersifat indigenous, namun sangat erat kekerabatannya dengan spesies di daratan utama terdekat di pulau-pulau sekitarnya. Di mana beberapa pertanyaan yang muncul. Kenapa dua pulau dengan lingkungan yang sangat mirip di tempat yang berbeda di bumi ini dihuni bukan oleh spesies yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat, tetapi oleh spesies secara taksonomi terkait dengan tumbuhan dan hewan pada deretan yang terdekat di mana lingkungan sering sangat berbeda. Kemudian anatomi perbandingan. Anatomi perbandingan yang kita ketahui bahwa sebelumnya yang namanya anatomi di mana struktur dan asal usul perkembangannya berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama. Kemudian dikenal dengan homologi. Ini hasil evolusi juga yang menyatakan bahwa struktur dan asal-usul perkembangan yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Jadi anatomi perbandingan ini merupakan organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan mengalami tahap yang sama dalam perkembangan embrionya. Semua embrio vertebrata akan mengalami suatu tahap di mana mereka memiliki kantung insang pada bagian yang samping tenggorokannya. Jadi pada embrionya memiliki kesamaan. Ada organ-organ tereduksi yang memiliki kehilangan fungsi. Gagasan organ vestigial pertama kali dikemukakan seabad yang lalu, di mana pendapat itu menyatakan bahwa pada tubuh beberapa jenis makhluk hidup terdapat sejumlah organ-organ yang tidak fungsional, di mana organ-organ ini diwariskan dari nenek moyang mereka dan berlahan-lahan menjadi peninggalan karena tidak digunakan. Jadi ada namanya seorang ahli anatomi berkebangsaan Jerman yang pada tahun 1895 mencatat kira-kira ada 100 organ peninggalan pada tubuh makhluk hidup. Beberapa organ peninggalan yang dijumpai pada tubuh manusia misalnya otot penggerak, telinga, usus buntu, dan tulang ekor. Kemudian ada bukti-bukti adanya evolusi yaitu embriologi perbandingan, di mana perwaris dengan modifikasi sangat jelas terlihat pada kemiripan anatomi pada spesies yang dikelompokkan ke dalam kategori taksonomi. Yang kita kenal dengan organ-organ terinduksi kehilangan fungsi yang kita ketahui seperti sisa tulang panggul dan kaki ular, sayap, burung kiwi, dan tulang ekor pada manusia. Embrio perbandingan ini diantaranya yang dikenal dengan ada dua, antogoni dan filogeni. Antogoni yaitu peristiwa perkembangan organisme mulai dari zigot, organogenesis, fetus, bayi, dan dewasa.
Sedangkan filogeni adalah sejarah perkembangannya organisme mulai dari spesies sederhana sampai kepada spesies yang lebih kompleks. Kemudian ada yang namanya biologi molekuler. Hubungan evolusi di antara spesies dicerminkan dalam DNA dan proteinnya. Dalam gen dan produk gennya, jika dua spesies memiliki pustaka gen dan protein dengan urutan monomer yang sangat bersesuaian, urutan itu pasti disalin dari nenek moyang yang sama. Kemudian biologi molekuler mendukung pemikiran Darwin yang paling berani bahwa semua bentuk kehidupan saling berhubungan sampai tingkat tertentu melalui cabang-cabang keturunan dari organisme yang paling awal. Selanjutnya ada catatan fosil. Kita ketahui bahwa fosil ini merupakan sisa bagian tubuh atau jejak tubuh makhluk hidup yang telah membantu atau tertinggal dalam batuan. Salah satu fosil yang terlengkap yang telah kita ketemui di ilmuwan adalah fosil yang menggambarkan sejarah evolusi kuda. Berdasarkan studi evolusi kuda diketahui bahwa yang pertama ukuran tubuh bertambah besar. Kepala bagian depan semakin panjang ukurannya, leher semakin panjang hingga gerakannya akan semakin bebas. Perubahan geraham depan dan geraham belakang yang sesuai untuk memakan rumput. Kemudian tungkai depan dan belakang semakin panjang, jari kaki mereduksi dari 5 menjadi 1 sehingga memungkinkan untuk berlari lebih cepat. Demikianlah evolusi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, silakan ditanyakan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.